قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kita kembali membahas polemik surat pemusik kaum muslimin. Karena memang polemik penamaan surat Asy-Syu'ara sebagai surat pemusik ini belum selesai. Ustadz Adi Hidayat sendiri masih belum mau mengakui bahwa penamaan surat Asy-Syu'ara sebagai surat pemusik itu adalah sebuah bentuk kesalahan. Apalagi kesalahan fatal. Mengakui itu sebagai kesalahan pun beliau belum mau kaum muslimin. Ya. Meskipun sudah begitu banyak kritikan-kritikan yang dilayangkan, yang dilakukan oleh para alim, oleh para ulama. Ada yang ahli hadis, ahli Al-Quran. Ya. Tapi Ustadz Adi Hidayat tetap saja merasa dirinya benar. Dan tetap mencari pembenaran dengan segala cara. Bahkan beberapa alasan dari Ustadz Adi Hidayat ya, sebagai pembenaran adalah beliau membanggakan diri dengan menyebut riwayat pendidikan beliau yang mendalami ilmu sastra bahasa Arab. Di samping beliau juga merendahkan orang yang mengkritik dirinya karena pendidikannya nggak matching. Ya. Dan mungkin kritikan dari asatidz yang jelas-jelas ahli Quran, ya, seperti Ustadz Muammar Ma'ruf, kemudian yang ahli hadis seperti Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali, dan kemudian ada Syekh Hamdi Hamid yang dari Mesir yang kemudian mengkritik beliau juga. Ya. Mungkin kritikan-kritikan mereka ini tidak diaminkan oleh Ustadz Adi Hidayat, mungkin karena menurut Ustadz Adi Hidayat tetap nggak matching. Ya, mereka ini ahli Al-Quran, ahli hadis, bukan ahli bahasa Arab. Jadi Ustadz Adi Hidayat tetap merasa dirinya lah yang benar. Ya. Tapi kali ini kaum muslimin, mudah-mudahan ini Ustadz Adi Hidayat mau menerima kritikan, ya. Karena kritikan yang datang, ya, kali ini datang dari orang yang benar-benar ahli dalam ilmu bahasa Arab. Dan sekaligus beliau ini juga pimpinan sebuah ma'had yang khusus mempelajari ilmu bahasa Arab dengan segala cabangnya kaum muslimin. Ya. Di mana beliau di dalam video ini ikut mengomentari tentang kesalahan Ustadz Adi Hidayat yang menamai surat Asy-Syu'ara sebagai surat pemusik. Ya, coba kita langsung saja simak videonya kaum muslimin. Hari ini saya mendapatkan kehormatan dengan satu pertanyaan yang sampai kepada saya. Inti masalahnya adalah apakah pemberian nama surah Asy-Syu'ara itu bisa diberi nama lain? Misalnya surah Asy-Syu'ara dinamai dengan surah para pemusikkah, surah para penyairkah? Kalau pemberian nama, maka ini benar-benar tidak boleh. Surah Asy-Syu'ara ya Asy-Syu'ara, mau di bahasa manapun tetap surah Asy-Syu'ara. Saya sebagai orang yang lama menggeluti sastra Arab, saya menjadi dosen sastra Arab di sebuah kampus yang memang fokus kampus tersebut untuk bahasa Arab. Saya juga sudah 12 tahun mengajar ilmu balaghah, mulai dari ilmu bayan, ilmu ma'ani, dan ilmu badiah. Saya melihat pembahasan ini sesungguhnya harus diurut secara sistematis, akarnya dari apa. Mari kita mulai berbicara secara ilmiah. Dan saya berharap yang tidak membidangi ilmu ini juga ikut menyimak dengan baik supaya tidak salah paham. Nah, kaum muslimin, beliau ini adalah pimpinan sebuah ma'had yang khusus mempelajari ilmu bahasa Arab dengan segala cabangnya. Sekaligus juga dosen sebuah kampus, sebuah universitas yang juga mempelajari bahasa Arab dengan segala cabangnya. Ya, bahkan beliau ini sudah belasan tahun mempelajari ilmu bahasa Arab dengan segala cabangnya juga. Sehingga tidak ada alasan bagi Ustadz Adi Hidayat untuk menganggap bahwa orang yang mengkritik beliau ya, tentang penamaan surat Asy-Syu'ara sebagai surat pemusik itu ilmu atau pendidikannya nggak nyambung, ya, nggak matching. Jadi sudah nggak ada alasan lagi lah kalau mau menolak kritikan dari orang yang memang sama bidangnya dengan Ustadz Adi Hidayat. Ya. Karena Ustadz Syekh Mudrika Ilyas ini jelas pendidikannya dan beliau juga ahli dalam bahasa Arab dengan segala cabangnya. Ya.
Dan bagaimana komentar beliau tentang penamaan surat Asy-Syu'ara sebagai surat pemusik? Kita langsung saja ke video, di mana di sana adalah poin penjelasan dari masalah surat Asy-Syu'ara adalah surat pemusik. Ya, kita simak videonya kaum muslimin. Sebuah syair disebut syair jika dia memiliki 4 komponen. Ya, 4 komponen. Komponen pertama adanya fikrah atau afkar, gagasan, ya, yang ingin disampaikan. Yang kedua ada narasi, namanya ibarah. Yang ketiga ada as-suratul bayaniyah atau as-suratul khayaliyah, unsur imajinasi. Oke. Yang keempat baru disebut unsur musikal. Nampaknya Ustadz Adi Hidayat mengambil dari sini. Kalau disebut beliau memiliki dasar ilmiah, ya, nampaknya beliau karena fakultasnya memang fakultas bahasa Arab dan beliau belajar ini, beliau mengambil dari sini. Kita harus sportif. Kita harus adil. Bahwa seseorang bicara memang sesuai dengan fakultasnya. Tapi ini terpeleset. Nah, kaum muslimin, beliau mengatakan bahwa Ustadz Adi Hidayat menjelaskannya secara ilmiah. Ya, karena memang ilmu dari Ustadz Adi Hidayat sesuai dengan alma maternya. Ya, beliau belajar ilmu bahasa Arab. Jadi kata beliau kita harus sportif, ya, harus sportif. Benar itu kaum muslimin, ya. Dan Ustadz Adi Hidayat menjelaskan di dalam videonya ketika merinci tentang surat Asy-Syu'ara sebagai surat pemusik, ya. Beliau merinci kaum muslimin, ya. Kenapa kok surat Asy-Syu'ara beliau sebutkan atau beliau namai atau terjemahkan sebagai surat pemusik? Karena syair itu sama dengan musik kata beliau. Karena sesuatu bisa disebut sebagai syair itu harus memenuhi 4 unsur. Ya, fikrah, ibarah, bayan, dan unsur musika. Nah, jadi karena 4 komponen ini, maka beliau mengatakan bahwa surat Asy-Syu'ara ini juga bisa diartikan sebagai surat pemusik. Karena salah satu unsur dari syair itu adalah musik, ya. Tapi beliau jelaskan tadi kaum muslimin, ya. Beliau sebutkan, tapi di sini namanya terpeleset. Ya, Ustadz Adi Hidayat ini terpeleset. Ya, coba kita lanjutkan kaum muslimin. Syair itu atau syair itu disebut syair kalau dia memiliki 4 komponen. Ada fikrah, ada ibarah, ada surah bayaniyah atau surah khayaliyah, ilustrasi, gambaran, imajinatif. Imajinasi seperti apa misalnya? Kalau saya katakan wajahmu bagai rembulan. Itu imajinatif tuh. Apa bandingannya tuh wajahmu dengan rembulan? Oh, rembulan bersinar, ya, sejuk. Wajahmu juga cerah dan sejuk. Nah, ini adalah ungkapan dengan memakai gaya ilustratif. Ya, sebuah syair harus mengandung unsur ini. Oke, saya stop dulu pada poin ini. Seandainya boleh Asy-Syu'ara diterjemahkan sebagai para pemusik karena ada unsur musiknya, maka tentu boleh juga dong. Kalau ada seandainya nanti orang mengatakan bahwa ini adalah surah ilustrator, surah imajiner, para imajiner, para penghayal. Karena ada unsur khayal, unsur hayalan, imajinasi. Jadi setiap orang yang berimajinasi kemudian bisa juga dong surah Asy-Syu'ara disebut surah para imajiner atau imajinator yang tukang ngayal, surah para penghayal. Ini akan semakin ngawur lagi. Masya Allah, luar biasa kaum muslimin. Sedikit saja penjelasan dari beliau yang kita ambil, itu sudah bisa membuat kita faham. Ya, sudah bisa difahami dengan baik apa yang beliau maksud kaum muslimin. Ya, oke lah. Beliau membenarkan perkataan Ustadz Adi Hidayat. Ya, dan memang itu ilmiahnya. Bahwa syarat terpenuhinya sebuah syair, disebut syair, itu harus ada unsur musiknya.
Ya. Katakanlah kita terima penjelasan yang rinci seperti itu kaum muslimin. Tapi apakah karena unsur sebuah syair bisa disebut sebuah syair, kemudian harus ada unsur musiknya, ada unsur hayalannya, gagasannya, apakah kemudian bisa disebut bahwa surat Asy-Syu'ara itu adalah surat pemusik? Apakah bisa disebut sebagai surat hayalan, surat imajinasi? Ya. Dan pasti akan lebih rusak lagi kalau dimaknai dengan cara yang seperti itu kaum muslimin. Ya. Jadi tetap saja, ya, menurut penjelasan beliau, ini tidak bisa kalau surat Asy-Syu'ara diartikan sebagai surat pemusik. Yang seharusnya surat penyair kemudian disebut surat pemusik. Tidak bisa syair disebut musik. Meskipun secara penjelasan, secara ilmiahnya, ya, musik di sana sebenarnya juga bukan diartikan sebuah musik yang pakai peralatan. Ya. Jadi kalau dipahami seperti itu, ini akan merusak makna Al-Quran kaum muslimin. Akan merusak makna Al-Quran. Jadi analoginya seperti ini kaum muslimin. Ya. Sebuah rumah itu bisa disebut sebagai rumah ketika terpenuhi beberapa unsur terpenting. Ya, terpenting ini. Misal, ada unsur tanahnya. Karena nggak mungkin bangunan tidak berada di atas tanah. Itu nggak mungkin kaum muslimin. Ya. Meskipun dia di atas pohon, rumah pohon sekalipun, tetap berada di atas tanah. Karena yang menyangga pilarnya itu di atas tanah. Harus ada tanahnya. Ya. Kemudian harus ada tiangnya. Kemudian ada dindingnya, ada atapnya. Ya. Meskipun itu bukan rumah yang sempurna. Itu hanya unsur yang wajib saja, ya, harus ada, tidak boleh tidak ada. Kalau yang lain mungkin bisa tidak ada, ya, pintu, jendela, kamar mandi, ya, WC itu boleh nggak ada, nggak masalah. Tapi unsur pentingnya itu harus ada, ya, tanah, dinding, atap, tiang itu harus ada. Ya, tapi tetap kita tidak bisa menyebut rumah itu sebagai tanah, atau dinding, atau tiang, atau atap. Ya, rumah ya rumah. Meskipun rumah itu harus terpenuhi unsur utamanya itu. Ya. Apa mungkin kita bertanya kepada seseorang, ya, ketika maksud kita rumah, ya kita tanya, tanahmu di mana? Dindingmu di mana? Tiangmu di mana? Atapmu di mana? Nggak bisa kaum muslimin, kacau ini. Ini kacau. Ya, yang ditanya apa? Rumahmu di mana? Rumahmu di mana? Bukan tanahmu di mana, dindingmu di mana, tiangmu di mana, atapmu di mana. Ya. Yang ditanya rumahmu di mana? Ya, itu analogi yang bisa difahami dengan baik kaum muslimin. Ya, jadi luar biasa lah. Ya, luar biasa. Dan dengan penjelasan beliau, ya, bagi kami tidak ada alasan bagi Ustadz Adi Hidayat untuk tidak rujuk kepada makna surat Asy-Syu'ara yang benar, sebagaimana yang difahami, yang dimaknai oleh para ulama. Ya, para ulama terdahulu kaum muslimin. Dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai Ustadz Adi Hidayat. Jadi ini sudah nggak ada alasan lah bagi Ustadz Adi Hidayat untuk tidak rujuk kepada makna dari surat Asy-Syu'ara yang benar, ya, sebagaimana yang difahami oleh para ulama yang sebelumnya. Kemudian mengklarifikasi ucapannya tersebut, mengakui bahwa dia adalah salah. Ya, mengakui bahwasanya dalam masalah ini saya salah, telah menyebutkan surat Asy-Syu'ara sebagai surat pemusik. Ya, mengakui bahwa dia salah. Ya, dan tentu ini membutuhkan jiwa yang besar kaum muslimin, membutuhkan jiwa yang besar, membutuhkan hati yang ikhlas. Ya, sebagaimana para ulama mereka terbuka. Ya, mereka mengatakan apabila ada pendapatku yang menyelisihi pendapat yang benar. Ya, secara umum lah, ya, maka tinggalkan pendapatku. Ya, jadi harus memiliki sifat yang seperti itu, ya, sehingga tidak tetap merasa paling pinter, tidak merasa paling benar, sehingga ketika dikritik tidak mau mengakui kesalahan, apalagi sampai merendahkan orang lain demi untuk mencari pembenaran atas pendapatnya, atas perkataannya. Ya. Jadi penjelasan beliau Ustadz Syekh Mudrika Ilyas ini sangat detail kaum muslimin.
Ya, video aslinya berdurasi sekitar 43 menitan kaum muslimin, karena tidak mungkin kita tampilkan semua ya di video ini karena keterbatasan kemampuan perangkat kita untuk melakukan render video yang panjang kaum muslimin. Ya, ini bisa hang alatnya ya. Jadi kita ambil poin pentingnya saja ya, dan yang mau melihat video fullnya silahkan klik ya link video yang di kolom deskripsi ya, kita letakkan di kolom deskripsi. Semoga bermanfaat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.